Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan teori bahasa otomata. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi di pertemuan ke-11 tentang parser and ambiguity. Oke, bentar saya. Oke, jadi Anda mungkin masih ingat dengan konsep konteks free grammar yang dulu sempat kita bahas kalau tidak salah di pertemuan kedua atau ketiga, di mana kita membahas tentang hierarki Chomsky. Di situ kita membahas bahwa ada satu jenis aturan tata bahasa, yaitu konteks free grammar. Nah, konteks free grammar atau yang biasa disingkat dengan CFG adalah suatu tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi itu berbentuk alfa menghasilkan beta, ya. Di mana alfa adalah produsennya, sedangkan beta adalah hasil produksinya. Sedangkan untuk batasan aturan dalam konteks free grammar ini adalah bentuknya seperti ini, ya. Alfa menghasilkan beta, di mana alfa itu adalah suatu simbol non-terminal, sedangkan beta itu bisa simbol terminal ataupun juga simbol non-terminal. Dan beta ini juga boleh berisi string kosong. Ya. Ini adalah contoh aturan produksi, ya, dalam konteks free grammar. Bisa Anda lihat di sini, X menghasilkan BY atau ZA. Di sini X adalah merupakan simbol non-terminal karena ditulis dalam huruf kapital. Kemudian B di sini adalah simbol terminal dan Y adalah simbol non-terminal. Kemudian ini dibacanya atau Z itu simbol non-terminal, A itu simbol terminal. Jadi ini adalah salah satu contoh dari aturan konteks free grammar. Yang di bawah juga sama. Y menghasilkan AY atau B, Z menghasilkan BZ atau empty string, ya, epsilon. B menghasilkan CDEFG, D menghasilkan BCDE. Ini merupakan contoh aturan produksi dari CFG. Oke, ini sekedar review saja supaya Anda tidak lupa. Nah, kemudian ini juga review sedikit perbedaan antara konteks free grammar dan regular expression. Kalau Anda masih ingat, di hierarki Chomsky itu eh, keduanya muncul, baik konteks free grammar maupun regular expression. Nah, yang membuat CFG dan RE itu berbeda apa? Yang pertama adalah pada saat menurunkan suatu aturan produksi menjadi string, simbol-simbol variabel atau simbol-simbol non-terminal itu akan mewakili bagian-bagian yang belum diturunkan dari string tersebut. Jadi, Anda perlu ingat bahwa simbol itu kan dibagi jadi dua. Ada simbol non-terminal, ada simbol terminal. Nah, simbol non-terminal yang disebut sebagai variabel yang biasanya dilambangkan dengan huruf kapital itu bisa kita turunkan menjadi simbol-simbol lain. Sedangkan kalau simbol non-terminal yang biasanya disimbolkan dengan huruf kecil itu tidak bisa diturunkan lagi. Jadi dia udah mentok gitu, ya, udah fix. Nah, kemudian apa yang bikin CFG dan RE berbeda? Pada RE atau pada regular expression, bagian yang belum diturunkan atau simbol non-terminalnya itu selalu berada di ujung string. Entah itu di posisi sebelah kiri atau juga di posisi sebelah kanan. Ya, tergantung dia mengikuti sekte yang mana gitu, ya. Anda mungkin masih ingat bahwa dalam regular expression itu ada beberapa buku atau beberapa artikel yang menyebutkan eh, dalam regular expression simbol non-terminal itu harus ada di
posisi paling depan atau di posisi paling kiri. Tapi ada juga beberapa buku yang menyebutkan bahwa dalam regular expression simbol non-terminal itu harus posisinya di sebelah kanan atau sebelah belakang. Nah, itu bebas Anda mau mengikuti sekte yang mana, tapi yang jelas selalu ada di posisi ujung, kiri atau kanan. Nah, sedangkan pada CFG, posisi dari simbol non-terminal atau variabel ini itu bisa di mana aja. Bisa di posisi paling kiri, bisa juga di tengah, bisa juga di posisi paling kanan. Namanya aja free gitu ya, konteks free grammar. Jadi dia bisa berada di manapun. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri ini merupakan contoh aturan dari, maaf ini salah ketik saya ya. Harusnya ini adalah yang RE, regular expression. Oke. Nah, yang sebelah kiri yang warna merah ini merupakan contoh aturan produksi untuk regular expression. Bisa dilihat di sini untuk simbol non-terminal atau simbol variabelnya itu ada di posisi paling paling kanan. Ya, misalkan di sini S menghasilkan AE. Nah, E-nya ini kan posisinya paling kanan. Demikian juga untuk yang di sini E menghasilkan A atau B, E menghasilkan AA. Nah, A-nya ini kan juga posisinya paling ujung sebelah kanan. Demikian juga B menghasilkan AE. E-nya ini kan posisinya paling kanan. Beda dengan konteks free grammar. Kalau konteks free grammar, dilihat X menghasilkan BY atau ZA. Di sebelah sini, simbol non-terminalnya posisinya sebelah kanan. Tapi untuk yang sebelah sini, Z-nya posisinya sebelah kiri. Gitu. Belum lagi dilihat yang di sini B menghasilkan C, D, E, F, G. D dan F itu kan posisinya bisa di manapun. Nah, ini contoh dari aturan produksi konteks free grammar. Mengapa sih kok kita belajar hal ini, Pak? Oke. Karena hari ini kita akan belajar tentang konsep parsing. Parsing itu apa? Parsing adalah proses menurunkan suatu aturan produksi menjadi suatu string. Nah, mesin yang melakukan proses parsing biasanya disebut sebagai parser. Ya. Nah, CFG sendiri itu menjadi dasar dalam pembuatan sebuah parser. Kalau Anda masih ingat di pertemuan pertama ketika saya membahas tentang konsep dasar dari teori bahasa hidup otomata, di situ saya mengatakan bahwa pada dasarnya mesin otomata itu adalah mesin yang digunakan untuk melakukan proses eh, penerjemahan. Nah, untuk menerjemahkan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah ataupun sebaliknya, itu ada proses analisa yang dilakukan, baik analisa sintaksis maupun analisa semantik gitu kan. Nah, parser ini adalah bagian dari proses analisa sintaksis yang bisa dilakukan gitu. Anda bisalah nanti coba buka kembali pertemuan pertemuan awal, pertemuan 1-2 kalau saya nggak salah ingat, tonton lagi videonya supaya nanti Anda bisa nyambung dengan apa yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, parser itu biasanya digambarkan dalam bentuk derivation tree atau pohon penurunan. Nah, derivation tree ini itu berguna untuk menggambarkan bagaimana cara memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Sehingga tidak ada lagi simbol variabel yang bisa diturunkan. Gitu. Jadi untuk melakukan parsing itu, kita kan butuh parser ya, butuh mesin yang digunakan untuk melakukan proses penurunan ini tadi. Nah, parser itu biasanya dilambangkan atau digambarkan menggunakan
konsep pohon atau konsep tree ya. Nah, ini contoh penurunan dalam konteks free grammar. Jadi misal diketahui suatu aturan produksi sebagai berikut ya. Jadi ada 4 aturan produksi, eh, bisa dibaca. Ada S menghasilkan AE, E menghasilkan A atau B, A menghasilkan AA atau B menghasilkan AE atau B. Nah, kita diminta untuk membuktikan apakah string AAAB itu bisa diterima berdasarkan aturan produksi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, cara penurunannya seperti apa? Begini. Salah satu penurunan yang mungkin dari aturan produksi ini adalah pertama, pasti dimulai dari initial state atau dimulai dari simbol S. Inilah kenapa kok dalam mesin otomata initial state biasanya dilambangkan dengan huruf S gitu ya. Jadi dimulai dari initial state dulu. S menghasilkan AE. Nah, kemudian bisa dilihat di sini dari hasil penurunan yang dilakukan, ternyata di sini masih ada simbol non-terminal, yaitu E. Maka kita harus menurunkan simbol non-terminal tersebut. Dilihat di sini, E itu bisa diturunkan menjadi A atau B. Misal E saya turunkan menjadi A, ya, sehingga jadinya adalah E, dari yang tadinya AE menjadi AA. Nah, tapi huruf A di sini ini juga masih berupa simbol non-terminal, maka perlu untuk saya turunkan lagi. Di sini bisa dilihat simbol A itu bisa kita turunkan menjadi AA atau B. Misal dari A yang variabel ini saya turunkan lagi menjadi AA. Ya, saya turunkan lagi menjadi AA. Oke. Di sini masih ada simbol terminal. Simbol non terminal ya, A. Maka yang A ini harus saya turunkan lagi. Misal saya turunkan kembali menjadi AA lagi. Ya. Masih ada simbol non terminal di sini. Kemudian simbol non terminal ini saya turunkan menjadi B. Ya, karena simbol non-terminal A itu bisa diturunkan menjadi AA atau B gitu kan. Nah, di sini saya ganti menjadi B. Nah, di sini kita bisa mendapatkan string AA AB. Ini berarti membuktikan bahwa string AAAB itu bisa kita turunkan dari aturan produksi yang ada di sini. Begitu. Oke. Nah, sekarang, bagaimana kalau kita ingin melakukan proses penurunan atau parsing menggunakan konsep derivation tree? Ya, kita masih menggunakan eh, aturan produksi yang sama dan kita diminta untuk membuktikan string yang sama juga. Oke. Pertama, sama dengan yang tadi, kita mulai dari initial state. Kalau di tree, kita biasanya menyebut dengan konsep root, ya, dengan root. Di sini node S itu bisa kita turunkan menjadi AE. Berarti di sini A dan E. Nah, yang A itu karena dia sudah simbol terminal, maka langsung saya kasih warna yang berbeda. Artinya dia tidak bisa diturunkan lagi. Oke. Sedangkan yang huruf E di sini, karena dia simbol non-terminal, maka dia masih bisa kita turunkan. Misalkan yang E di sini, kita turunkan menjadi huruf A. Huruf A di sini, ini juga masih simbol non-terminal. Maka kita turunkan lagi menjadi AA, misalkan. Huruf A yang di sini adalah simbol terminal, sedangkan A yang di sini itu simbol non-terminal. Maka ini kita turunkan lagi menjadi AA lagi, misalkan. Oke, kemudian yang di sini baru kita turunkan menjadi B. Nah, di sini berarti sekarang kita sudah mendapatkan A
A, A, B. Begitu. Oke. Maka kita sudah bisa membuktikan bahwa string AAAB itu merupakan hasil penurunan dari aturan produksi yang ini. Oke. Itu konsep derivation tree. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis parsing. Ya, jenis parsing itu dibedakan menjadi dua. Ada dua jenis proses parsing. Yang pertama adalah leftmost derivation. Yang kedua adalah rightmost derivation. Ini sesuai dengan namanya. Kalau leftmost derivation berarti kita akan menurunkan simbol non-terminal yang berada di posisi paling kiri terlebih dahulu. Sedangkan kalau jenis rightmost derivation, artinya kita akan menurunkan simbol variabel yang berada di posisi paling kanan terlebih dahulu. Begitu. Oke. Nah, berikutnya, misal saya punya aturan produksi seperti ini, ya. Simbol S menghasilkan AAS atau A, kemudian A itu menghasilkan SBA atau BA. Nah, kemudian string yang perlu untuk dibuktikan itu misalkan saya kasih AA, BB, AA. Ya, jadi kita akan mengetes apakah memang string ini itu merupakan hasil penurunan dari aturan produksi yang ada. Oke. Pertama, kita akan coba menggunakan leftmost derivation. Nanti hasilnya akan coba kita compare dengan yang jenisnya adalah rightmost derivation. Kita coba dulu untuk yang leftmost derivation. Ya. Pertama, seperti biasa, kita mulai dari initial state ya, dari S menghasilkan AAS ya, misalkan seperti itu. Ini sebenarnya tidak harus S menghasilkan AAS ya, bisa saja S menghasilkan A. Karena ini kan hanya sekedar contoh, tapi supaya nanti kalau misalkan S menghasilkan A, ya udah berarti dia tidak bisa diturunkan lagi. Ya karena A ini kan simbol terminal. Maka kita coba yang ini, yang sekiranya masih bisa diturunkan lagi. Oke. S menghasilkan AAS. Kemudian karena kita menggunakan leftmost derivation, berarti di sini kan ada dua simbol non-terminal. Nah, yang akan saya turunkan berikutnya adalah simbol A yang ada di sini. Ya, simbol A yang ada di sana. Ini huruf A yang posisinya berada di posisi paling kiri, itu adalah huruf A besar ini, itu yang akan saya uh, turunkan sehingga menjadi A-nya itu menjadi SBA. Oke. Nah, maka di sini huruf A yang di sini akan saya ganti menjadi SBA. Ya, jadi A S B A S. Oke. Kemudian kita akan menurunkan lagi huruf S yang di sini akan saya turunkan kembali menjadi huruf A. Ya, sehingga huruf S yang di sini saya turunkan menjadi huruf A yang di sini. Ya, jadi S ini saya turunkan jadi A, sehingga nanti jadinya adalah A A B A S gitu. Oke, berikutnya ganti huruf A di sini karena ingat ini leftmost ya, leftmost derivation. Jadi huruf A di sini saya turunkan menjadi BA ya. Sehingga dari yang tadinya AABAS menjadi AABBAS. Oke. Kemudian yang selanjutnya tinggal huruf S di sini saya turunkan menjadi huruf A. Menjadi AABBAA. Nah, ini kan berarti sama ya, sesuai dengan string yang ingin kita buktikan. Oke, berarti ini selesai leftmost derivation. Berikutnya kita lanjut ke yang rightmost derivation. Sama S menghasilkan AAS, tapi karena ini
rightmost derivation, maka yang akan saya turunkan bukan A, melainkan S-nya. S yang sebelah kanan, itu yang akan saya turunkan. Sehingga S di sini akan saya turunkan menjadi A, sehingga jadinya adalah AAA, gitu. Kemudian ganti, sekarang saya akan menurunkan simbol variabel yang ada di sini menjadi SBA, nah, sehingga yang tadinya AAA berubah menjadi ASBAA gitu. Kemudian karena ini rightmost derivation, maka yang saya turunkan berikutnya adalah simbol A. Ya, saya turunkan menjadi huruf A, huruf A kecil. Dari yang tadinya A besar, saya turunkan jadi A kecil. Yang berikutnya adalah huruf S-nya. S-nya saya turunkan menjadi A, B. Sorry, menjadi A, maaf. Menjadi A. Karena di sini kan S bisanya diturunkan jadi A gitu ya. Maka S di sini saya turunkan jadi A. Ya, begitu. Oke, itu perbedaan antara leftmost derivation dan rightmost derivation. Pokoknya kalau leftmost derivation yang diturunkan adalah yang posisi paling kiri, sedangkan kalau rightmost yang diturunkan di posisi paling kanan. Begitu aja. Oke, berikutnya ini adalah contoh parsing dalam bahasa Indonesia. Ya, di sini misalkan saya punya aturan produksi seperti ini. Ya, kalimat menghasilkan subjek predikat. Subjek menghasilkan kata benda, kata sifat, atau kata benda. Predikat menghasilkan kata kerja, kata benda, atau kata kerja. Kata benda menghasilkan bakso, atau babang, atau kucing, atau ikan. Kata sifat itu menghasilkan tampan atau lucu. Kata kerja menghasilkan makan atau beli. Nah, dari aturan produksi ini, kira-kira kalimat apa yang mungkin bisa kita turunkan? Kita akan coba. Kita asumsikan ini adalah merupakan aturan produksi pertama atau yang merupakan initial state-nya. Ya. Jadi kita buat dulu pohon penurunannya, derivatif tree-nya. Ya. Kita mulai dari simbol kalimat. Karena dia di posisi paling kiri, berarti kalimat ini merupakan simbol non-terminal. Nah, kalimat ini ya menghasilkan dua simbol lain, yaitu subjek dan predikat. Nah, bisa dilihat di sini, baik subjek maupun predikat itu bisa menjadi alfa. Ya, dalam CFG itu kan posisi kiri itu alfa, kanan itu beta. Subjek predikat itu bisa menjadi alfa. Karena dia bisa menjadi alfa, berarti subjek dan predikat itu pada dasarnya adalah simbol non-terminal. Di sini subjek itu bisa menghasilkan kata benda, kata sifat, atau kata benda. Misalkan subjek ini saya turunkan menjadi kata benda dan kata sifat. Sedangkan predikat di sini saya turunkan jadi kata kerja, kata benda, sesuai dengan rule atau aturan produksi yang nomor 3 ini. Oke, berikutnya kata benda, kata sifat, dan kata kerja itu ternyata juga merupakan simbol non-terminal karena dia bisa ada di posisi alfa. Ya, dia bisa menghasilkan eh, simbol-simbol yang lain. Sekarang misalkan untuk kata benda saya isi dengan babang, ya, kata sifat saya isi dengan tampan, kata kerja saya isi dengan makan, kata benda saya isi dengan bakso. Sehingga dia menghasilkan suatu kalimat utuh babang tampan makan bakso. Nah, ini merupakan suatu kalimat yang bisa dibangkitkan menggunakan aturan produksi yang ini. Apakah kalimat yang bisa dibangkitkan itu hanya ini saja, Pak? Tidak. Kita bisa membangkitkan kalimat yang lain. Ya, misal kayak gini.
Babang tampan makan bakso, atau babang makan, atau kucing lucu makan ikan, ikan lucu makan kucing, kucing tampan makan babang, gitu kan. Babang beli ikan, ikan tampan beli kucing, gitu. Ini semua adalah kalimat-kalimat yang bisa dibangkitkan menggunakan aturan produksi di sebelah kiri ini. Artinya, kalau semua kalimat ini itu bisa dibangkitkan dengan menggunakan aturan produksi ini, berarti kalimat-kalimat ini itu benar secara sintaks. Ya, secara sintaks dia benar, tapi keliru dari sisi semantik. Ya, masa ikan tampan beli kucing kan aneh gitu kan, atau kucing tampan makan babang itu kan juga agak aneh gitu kan. Makanya benar secara sintaks tapi keliru secara semantik. Nah, parsing ini kalau dalam bahasa pemrograman itu seringkali Anda temui ketika Anda ngoding, ya. Misalkan Anda ngoding pakai bahasa pemrograman Java lah misalkan, ya. Di Java itu kalau kita ingin menginisiasi suatu variabel, biasanya kita kan nulisnya adalah eh, apa? Integer i sama dengan 5 gitu ya. Integer i sama dengan 5 itu adalah suatu kode yang benar secara sintaks. Coba misalkan urut-urutannya Anda ubah menjadi i sama dengan integer 5. Apakah bisa dieksekusi? Tidak. Mesti akan menghasilkan pesan error. Atau Anda ganti 5 integer i sama dengan. Mesti error juga karena tidak sesuai dengan aturan produksi yang sudah didefinisikan oleh Java. Kita menyebutnya sebagai syntax error gitu. Tapi ada kalanya ketika kita ngoding secara sintaks nggak ada yang error ketika di-compile benar. Tapi ketika di running ternyata hasil yang kita dapatkan itu salah. Misalkan eh, kita mengassign suatu nilai di array yang panjang elemennya itu cuma 5, tapi kita ngassign di elemen indeks ke-6 misalkan. Ya mesti akan muncul pesan error index out of bound exception gitu kan. Secara sintaks benar, tapi secara runtime atau secara logik itu error. Nah, sama seperti ini kasusnya. Jadi secara sintaks dia nggak ada yang salah, dia benar. Tapi secara semantik dia salah. Nah, konsep semantik ini nantinya akan lebih banyak Anda pelajari ketika Anda mengambil mata kuliah Natural Language Processing, ya, di semester saya lupa kalau nggak 6 ya 7 itu mata kuliah pilihan bidang minat data science. Tapi meskipun Anda tidak mengambil bidang minat data science, kalau Anda memang tertarik Anda bisa mengambil mata kuliah tersebut karena itu mata kuliah pilihan, ya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang ambiguitas. Nah, apa itu ambiguitas? Ambiguitas adalah makna ganda. Ambiguitas itu terjadi jika terdapat lebih dari satu parser yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Saya ambil contoh, ya. Misalkan saya punya aturan produksi seperti ini, S menghasilkan A atau B, A menghasilkan A, B menghasilkan A. Kemudian string yang ingin saya buktikan adalah huruf A, ya, A gitu aja. Nah, ada beberapa cara, atau lebih tepatnya ada dua cara. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk menghasilkan atau untuk menurunkan string A ini. Yang pertama adalah dari S kita turunkan menjadi A, lalu A kita turunkan menjadi A, sehingga kita mendapatkan string A di sini. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah dari S itu kita turunkan jadi B, ya. Kemudian B kita turunkan jadi A. Nah, berarti ada dua cara.
Ini kalau misalkan kita buat pohon derivatifnya, maka akan terdapat dua pohon derivatif. Jadi untuk menghasilkan satu buah string itu bisa menggunakan dua parser yang berbeda. Contoh lain, misalkan saya punya aturan produksi seperti ini. S menghasilkan SBS dan S menghasilkan SCS serta S menghasilkan A. Lalu string yang ingin saya buktikan adalah ABACA. Ada dua cara juga yang bisa digunakan untuk mendapatkan string ABACA itu. Yang pertama, caranya adalah dari S kita turunkan menjadi SBS ya. Kemudian eh, dari S yang sebelah paling kanan itu saya turunkan menjadi SCS. Berikutnya dari sini saya turunkan jadi yang S paling kanan itu saya ganti menjadi A sehingga SBSCA. Kemudian yang S di tengah ini saya ganti juga menjadi A sehingga menjadi SBACA. Lalu S yang paling kiri itu saya ganti juga menjadi A sehingga menjadi ABACA. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dari S menghasilkan SCS ya. Kemudian dari S yang paling akhir, paling kanan itu saya, oh sorry, S yang paling kiri, maaf. Kalau ini tadi S yang paling kanan, kalau yang di sini S paling kiri. Dari S paling kiri saya ganti menjadi SBS, ya. Kemudian dari S yang sebelah atau yang paling kiri itu saya ganti dengan A. Kemudian dari S yang di tengah ini saya ganti juga menjadi A. Dan yang terakhir dari S yang paling kanan saya ganti dengan A. Sehingga jadinya ABACA. Nah, ada dua cara ya yang berbeda. Ini nantinya akan bisa menghasilkan atau parsernya berbeda, pohon derivatifnya berbeda. Inilah yang disebut sebagai ambiguitas. Ya, jadi ambiguitas adalah jika ada suatu string yang bisa diturunkan menggunakan pohon derivatif atau menggunakan parser yang berbeda. Nah, itu namanya ambiguitas. Ambigu. Nah, kalau dalam bahasa, ambigu ini sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Sehingga sebisa mungkin itu ketika kita membuat aturan produksi itu kita eh, harus bisa yakin bahwa suatu string hanya bisa diturunkan menggunakan satu parser saja. Begitu. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.